keras, kita sudah sampai di Cianjur Mula-Mula. Jadi lokasi ini namanya Huta Urat. Ya, jadi ini adalah patung si Raja Batak dan pasangannya sebagai leluhur orang Batak ya. Kenapa di sini ditaruh patung ini? Karena tempat ini diyakini sebagai hunian awal ya di Cianjur Mula-Mula ini. Nah, inilah dia. Titik nol peradaban Batak ya, atau titik nol inilah dia, Pak. Cianjur Mula-Mula. Jadi di sinilah hunian awal. Iya, inilah desa Cianjur Mula-Mula, kecamatan juga Cianjur Mula-Mula. Okay. Inilah Cianjur Mula-Mula. Terus ke sana lagi terus. Arah ke Huta Balian? Ya, itu Huta Balian lagi. Oke. Huta Balian, ada Banjar Gunung, ada Bagas Limbong. Terima kasih informasinya, udah membantu. Ya. Oke, tadi kita telah mendengar informasi dari Bapak Siagian yang tinggal di sini sebagai bere ya. Nah, jadi beliau mau ke ladang, saya ganggu sebentar. Nah, inilah. Di belakang ini dulu pernah dilakukan penggalian ya, berapa tahun lalu ya. Di sini memang ditemukan jejak ya, arkeologis ya, yang menyatakan bahwa ini dulu pernah dihuni ya, sekitar kurang lebih 1000 tahun lalu ya di tempat ini. Bisa kita lihat fotonya di sini, ada jejak arkeologis di sini ya. Ya. Jadi dari bentuk teraseringnya ini ya cukup memadai untuk dihuni ya. Jadi kalau mau kita lihat pusuk buhit adalah itu ya, di atas sana ya, pusuk buhit di atas sana. Jadi yang dihuni ini adalah bagian lembah ini. Jadi biasanya puncak bukit atau gunung yang tinggi sebagai tempat sakral ya, sebagai tempat untuk berhubungan kepada Mula Jalin Nabolon ya, pencipta. Ya, jadi di sini juga ada perbukitan, di sana ada air terjun Naisogok ya, di sana. Nah, di bagian sana atasnya itu adalah hutan daerah Tele ya, menuju menuju arah ke Sidikalang ya. Oke. Jadi kita lanjut ke sana ya, ada perhutaan ya. Jadi di sanalah kampung awalnya ya. Di sini ada juga tempat sakral ya, namanya Air Diktator milik Marga Sagala. Barangkali bisa kita lihat sebentar. Ini di sana ya, Air Diktator namanya ya. Ini salah satu sumber air yang dijaga ya, dilestarikan ya, karena barangkali ini salah satu sumber air ya, untuk air minum dan barangkali untuk keperluan ritual ya di tempat ini ya. Air merupakan satu bahan yang vital ya untuk kehidupan ya. Jadi air selalu dijaga kelestariannya
karena merupakan sumber kehidupan ya. Tanam-tanaman dan juga manusia bisa hidup dengan nyaman karena ada air ya. Jadi air itu sesuatu yang dijaga, dihormati ya. Sumber-sumbernya selalu dirawat ya. Ya. Jadi barangkali ini ya perhutaannya ya. Jadi tidak jauh dari perhutan ini, inilah sumber air minumnya ya. Di sinilah barangkali dulu mandi ya, ambil air untuk keperluan minum ya, mandi dan sebagainya ya. Ya, inilah dia naik di tatar ya. Ya, ini tengok. Wah, ya bisa kita lihat bagaimana jernihnya air ini ya. Jernih sekali ya, berasal dari bawah batu yang besar itu ya. Batunya cukup besar itu, dan sepertinya batuan keras ya. Dan ada ikan-ikan juga hidup di dalamnya. Dan di atas sana ada satu pohon besar ya, pohon hariara ya. Betapa jernihnya air ini ya, mengalir, dan ini mengairi persawahannya dan perladangan di sana. Ya. Coba kita ya. Wow, airnya dingin. Jadi posisi di Tatar ini tidak jauh dari perkampungan ini ya. Jadi hanya barangkali ada jalan ya dari sini yang dekat untuk mencapai mual ini ya. Jadi tidak jauh ya, untuk mandi ya, keperluan minum ya. Inilah dia lembah Sagala, Cianjur mula-mula, Cianjur mula Topa. Jadi ini adalah Tugu Marga Sagala. Jadi ini merupakan satu keturunan Marga Sagala ya, yang menghuni di tempat ini. Ya, jadi di sana tertulis Opu Mangasala ya. Dan keturunannya bisa ini 1, 2, 3, 4. Ini sudah 4 generasi ya berada di sini. 4 generasi. Mungkin yang kelima dan keenam barangkali sudah di tempat lain, tidak di tempat ini lagi barangkali. Ya, luar biasa lembah ini ya, indah sekali ya, diapit oleh pegunungan ya, perbukitan, dan air yang melimpah sebagai sumber kehidupan di tempat ini ya. Nah, inilah dia, karena sudah dipugar, diperbaiki ya. Nah, disinilah perhutaan pertama ya, di Cianjur mula-mula ya. Ini dipugar tahun 2004 ya. Jadi diyakini di sini nih sebagai hunian ya, jadi disebut perkampungan Batak. Nah, ini jadi di dalamnya ya ada ini. Oke,
Coba kita masuk ya. Kalau yang bersih ya, ini ada satu pohon pinus sepertinya di sini, pohon pinus tua, dan ini lambang ya, orang Batak ya. Jadi di sini ada semacam gua ya. Apakah memang dulu di sini seperti ini? Apakah ini semacam simbol saja sekarang ya, untuk hunian zaman dulu, karena dianggap hunian awal itu memang berupa gua ya. Nah, barangkali jejaknya sempat hilang, mungkin dipugar kembali ya. Ini ya, di sini ada semacam, apakah ini makam atau apa ya. Ya, jadi ini tempat ini dikelilingi oleh tembok ya. Ini buatan baru ya, bukan yang lama ya. Nah, ini bagian belakang, kita coba explore bagian belakangnya ya. Ya, coba nanti kita lihat ini apakah simbol ini ya, apakah artinya itu. Oke, jadi di sini ada semacam tempat persembahan ya, mungkin untuk menghormati leluhur. Oke. Baik, kita lanjutkan ke bagian belakang ya. Di sini ada satu rumah Batak ya. Sepertinya ini juga baru ya, renovasi ya. Dan ini bukan bangunan yang terlalu tua, tapi ini sebagai katakanlah simbol ya, untuk rumah ya Batak pada masa itu ya. Mungkin tidak serapi ini ya zaman itu ya rumahnya, yang pasti masih ya tradisional ya. Kita masukin, nah ini. Oke, jadi inilah rumah Batak yang umum ya. Ya, zaman dulu ini yang pasti tidak dicat ya. Nah, ini ada jendela, dan ini bagian belakang ya. Di sana juga ada patung Raja Batak yang memperlihatkan kehidupannya ya, atau keseharian ya zaman dulu ya. Oke, baik, kita lihat ke bagian belakang. Ini ada semacam patung atau diorama memperlihatkan suasana kehidupan orang Batak zaman dulu ya. Ini ada namanya mendudah ya, atau menggiling padi ya, biasanya saat panen ya, karena zaman dulu ini merupakan standar ya, untuk keperluan pangan harus ada yang namanya lusung ya, untuk membuk padi menjadi beras ya. Ini patung Raja Batak ya, dengan tombak malehatnya barangkali, atau tombak ya. Oke, kelihatan gagah besar ya, dan dikawal 2 orang hulu balang ya. Ini bisa kita lihat
Dan tempat ini dipagari oleh batu dan bambu ya, layaknya rumah atau hunian orang Batak ya. Memang seperti ini ya. Ya, inilah patung si Raja Batak, dua anaknya ya, ya Guru Tatia Bulan dan Raja Isombaon ya. Dari dua cabang inilah orang Batak menyebar ya. Ya, jadi Tatia Bulan turunannya kebanyakan di kawasan Samosir ya. Kalau Pusat Buhit dibagi dua, yaitu kawasan atau bagian belakang Hasundutan itu dihuni oleh para turunan dari Tatia Bulan. Nah, sementara Isombaon arah Habisaran, arah ke danau, matahari terbit, disitulah dikasih bagiannya dari para Isombaon. Dan tanahnya tidak ada untuk sawah. Akhirnya Isombaon banyak merantau keluar ke daerah Humbang Hasundutan dan juga ke daerah Habisaran atau Toba Holbung ya, daerah sana, Balige, Porsea ya, dan ke tempat-tempat lain di tanah Batak ini. Jadi dari situlah menyebar. Nah, lalu ada dari situ juga menyebar sampai ke daerah Angkola ya. Ada yang sebagian juga ke daerah Dairi, Simalungun ya, dan sebagainya ya, dari dua percabangan marga itu. Nah, jadi disinilah perkampungan awal ya si Raja Batak diyakini, dan memang ada temuan di kawasan ini ya. Ini kita lihat ada anak-anak ya main-main. Beginilah permainan zaman dulu ya. Ada mungkin masih TK atau lele dan sebagainya ya. Ya, ini lagi manduda ya, nunggu padi menjadi beras. Itu ada lesung ya. Oke. Dan si Raja Batak di sini ya bertahta dengan latar belakang Pusat Buhit sana. Oke, jadi ini ya semacam rumah ya yang sudah direstorasi atau semacam replika lah ya, yang sudah lebih modern ya, karena zaman dulu barangkali tidak megah atau serapi ini ya. Ya. Ya, ini sebagai simbol ya rumah Batak ya. Nih. Ya. Kita tadi sudah masuk ya. Oke, baik. Terima kasih Horas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya dari kawasan Cianjur Mula-Mula. Cianjur Mula-Mula, Cianjur Mula Topa. Cianjur Mula-Mula, Mula ni Halak Batak. Horas. Jangan lupa subscribe.